Karena di dalam Al-Quran yang 30 juz 114 surat 6.666 ayat itu, di dalamnya itu sudah terangkum semuanya. Dari ketiga kitab sebelumnya itu, Ayatnya mana ayatnya? ya, Ayatnya. ayat-ayat. Silakan Bang, perkenalkan diri Anda, nama, agama, silakan. Itu namanya jelas di situ. Kemudian saya sudah beberapa kali dapat undangan dari abang. Waktu itu yang saya pernah naik ada klarifikasi. Bukan, abang kemudian agama apa? ada ya Islam. Oke, silakan. Apa yang Anda utarakan? Silakan. Terus tema kita hari ini, malam ini saya baru gabung, jadi saya tidak tahu temanya apa. Tema ini. kita hari ini itu santai-santai saja, berjalan aja. Cuman tadi ada tema yang sudah kita obrolin tapi masih menggantung. Apa itu? Yaitu kenapa kaum muslimin wal muslimat berbondong-bondong menyesatkan diri mereka dengan beriman kepada kitab karangan para ulama, sementara Quran menyuruh beriman kepada Injil dan Taurat. Silakan. Ya, terus ini pertanyaan abang ke saya apa dulu baru saya bisa jawab. Ya tadi, mengapa Anda menyesatkan dirimu dengan beriman kepada kitab karangan ulama, sementara biar Anda tidak tersesat berimannya kepada Injil? Oke, yang masih nggak nyambung juga atau gimana? Ngerti nggak pertanyaan saya? Saya bicara dulu. Bukan pertanyaan saya. Bicara dulu. Pertanyaan saya paham? Sudah. Oh, silakan. Sudah jelas. Silakan. Saya klarifikasi dulu. Jadi ketika ada orang-orang Islam yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada karangan kitab-kitab para ulama, itu mereka sesat. Nah, termasuk Anda. Dengar dulu, saya belum. Oh ya, itu kan masih pendapat ini. Ya, silakan. Berarti betul ya, setuju berarti Anda ya, setuju ya? Setuju berarti kan? Abang jangan samakan dengan itu muslim awam yang naik itu. Oh ya, yang tidak jelas. Tepuk tangan dulu sama dia. Tepuk tangan dulu sama dia. Silakan. Silakan. Kemudian yang kedua, benar di dalam Al-Quran itu diperintahkan di situ adalah beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Dalam hal ini kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Saya tambahkan satu lagi. Barang siapa yang tidak beriman kepada keempat kitab, dalam hal ini tambah lagi Al-Quran, itu imannya tidak sempurna. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia mendustakan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran yang 30 juz 114 surat 6.666 ayat itu, di dalamnya itu sudah terangkum semuanya. Dari ketiga kitab sebelumnya itu, ayatnya mana ayatnya? Ya, ayat-ayatnya. Anda tadi mengatakan terangkum. Sekarang saya tanya, oke, kalau terangkum berapa jumlah murid Nabi Isa? Silakan. Murid Nabi Isa yang tercatat di dalam Al-Quran itu kan ada 12 murid yang namanya Hawariyun. Ayatnya. Jadi dengar dulu, sebentar Bang, jangan buka sebentar Bang. Abang bilang tadi sudah dirangkum, Bang. Jangan begitu. Abang bilang sudah dirangkum semua. Betul. Ini adalah fitnah para ulama. Sebentar. Inilah fitnah para ulama yang menyesatkan jamaah kaum muslimin wal muslimat. Bang, gini loh. Abang itu memfitnah. Abang dengar dulu. Abang dengar dulu. Abang bilang katanya sudah terangkum. Jumlahnya 12 di ayat mana? Abang dengar dulu. Dengar dulu. Kebiasaan abang itu ketika orang yang naik itu yang tidak paham agama sebenarnya, lalu mereka masih ngomong, abang kasih pertanyaan terus. Akhirnya pada bingung. Silakan. Saya di sini saya tidak ajak abang itu untuk berdebat ayat atau apa, tidak. Saya mau kasih 3 hal. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua, barusan saya ikuti pas buka, ada di situ bilang orang Islam ramai-ramai pergi ke Makkah minum air kencing onta, begitu ya? Kan betul, ada nggak seperti itu? Dengar itu dengar saya sampaikan, saya klarifikasi dulu.
itu sebenarnya itu adalah kisah di zaman lalu yang tidak bisa kita terapkan hari ini. Berarti tersesat. Yang jelas air kencing onta itu dalam beberapa pendapat para ulama yang sahih ya, ulama yang benar ya, bukan ulama zaman sekarang yang viral-viral itu ya. Ulama yang benar itu sebenarnya itu adalah haram ketika kecuali dalam keadaan darurat dan di tempat itu tidak ada rumah sakit dan tidak ada obat. Tetapi saat ini itu hal tidak bisa diterapkan. Jadi ketika ada ulama yang memerintahkan minum air kencing onta itu tidak benar. Nah, berarti betul kata saya. Banyak kaum muslimin wal muslimat disesatkan oleh para ulamanya. Ya, betul. Itu sudah. Iya. Sudah. Betul. Sekarang yang ketiga, Thank you, Bang PG. Makasih, Bang. Yang ketiga, saya sarankan tuh saya lebih senang ketika baik Abang Edis, kemudian Juma, dan yang lain-lain beberapa apologet itu, baik dari Islam maupun Kristen itu, kalian jangan menyesatkan membuat kaum awam itu bingung. Kalian bertemu, berdebat, kami lihat mana yang ini kami ambil ilmunya. Tapi ketika kasihan juga dari Juma juga sama, Abang juga sama. Baik. Kalian kan sama-sama itu sebenarnya. Sudah waktunya bisa saya tanggapi? Sudah bisa waktunya saya tanggapi? Cukup. Baik, ku tanggapi ya. Cukup. Baik. Tapi ingat, saya tidak mau jawab tanggapi dulu, Bang. Sebentar. Begini, baik. Tanggapi sudah. Yang pertama, Anda telah membuat 3 kesesatan utama. Ya. Kesesatan yang pertama, Anda bilang begini, Bang, jangan merokok, Bang, nanti Abang kena ban. Jangan. Kena kan? Kena kan? Saudara-saudara, kebohongan pertama yang dia katakan adalah bahwa kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, sudah terangkum di dalam Quran. Ini adalah dustanya mereka. Gak ada ayat yang mengatakan bahwa kitab Injil sudah dirangkum dalam Quran. Kalau sudah dirangkum, berapa jumlah murid Isa? Dari dia bilang 12. 12 gundulmu. Tidak ada di dalam Quran berkata jumlah murid Isa, jumlah Hawariyun itu jumlahnya 12. Tidak pernah ada. Dan janganlah kalian menambah-nambahi apa yang tidak ada. Jangan berbohong, wahai saudaraku, kaum muslimin wal muslimat. Ya, saya sebagai orang yang telah mempelajari Quran, yang sudah mendalami agama Islam, mengerti betul bahwa Quran menyuruh kalian beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Iya, harus kalian katakan amin. Betul. Begitu ya. Jadi janganlah kalian disesatkan oleh para ulama kalian dengan menyuruh beriman kepada kitab karangan mereka sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kalian minumin air kencing. Itu akibat apa? Kalian tidak baca Injil gitu loh. Dikasih tahu kok ngeyel. Jangan ngeyel ya, saudara-saudara. Oke. Silakan. Dikit aja Bang, yang sudah tadi Bang. Ya, tadi Islam mengatakan kenapa kaum muslimin wal muslimat menyesatkan diri mereka dengan beriman kepada kitab-kitab karangan para ulama. Sementara Quran tidak pernah menyuruh beriman kepada kitab karangan ulama. Quran menyuruhnya beriman kepada Injil dan Taurat karena di dalamnya terdapat petunjuk, cahaya, pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Kalau menurut saya Islam menyuruh beriman kepada Injil dan Taurat. Iman itu kan artinya percaya, Bang, bukan mempelajari.
Oke. bukan membaca. Apakah Anda beriman? bukan Apakah Anda mempelajari. beriman kepada Quran? Ya, pastilah saya Muslim. Oke. Karena Anda beriman kepada Quran, maka Quran perlu dibaca atau tidak? Perlu dibaca. Perlu. Dipelajari. Karena Anda beriman. Sebentar Bang, tenang. Lalu Anda disuruh untuk beriman kepada Injil atau tidak? Iya, beriman. Nah, kalau beriman kepada Percaya. Injil, berarti Injil perlu dibaca atau tidak? Ya, Injil kan diturunkan untuk kaum. Bang, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Bang, jangan kalau diskusi jangan berbelit. Anda beriman kepada Quran, makanya Anda baca Quran. Anda disuruh beriman kepada Ya. Injil, maka perlu dibaca atau tidak Injil? Jawabnya perlu atau tidak perlu? Tidak perlu. Nah, inilah Karena yang saya bilang Al-Quran kamu sudah diturunkan untuk disesatkan. kami. Sebentar dulu, Bang. Ganti-gantian. Inilah yang saya katakan, kenapa kamu bilang tidak perlu? Karena racun para ulama sudah masuk ke dalam dirimu. Karena ulama bilang apa? Jangan baca Injil, baca saja kitab karangan saya. Itulah yang terjadi di masjid-masjid, Bang. Makanya ustadz-ustadz di masjid bacanya menurut kitab Syekh Abdurrahman Al-Qawaim. Bahwasanya di surga nanti laki-laki burungnya berdiri 70 tahun. Dan ketika berdiri burungnya 70 tahun, saudara, maka semburannya begitu keras sekali. Loh, itu kitab-kitab karangan para ulama. Inilah yang dibaca di masjid-masjid, sedangkan Injil tidak pernah dibaca di masjid. Akhirnya apa? Kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. Silakan tanggapan Anda. Mau tanggapan? Saya nggak dengerin kata ulama nih, Bang ya. Lalu kenapa Anda katakan Saya nggak dengerin kata-kata tidak ulama. boleh, Saya- tidak perlu membaca Injil? Yang saya tahu Al-Quran itu diturunkan untuk umat Islam, untuk Muslim, untuk umat Nabi Muhammad yang sekarang. Ya kalau Injil sama Taurat yang harus dipelajari zaman dulu, umat-umat yang pada zaman dahulu. Oke. Ngapain Baik. repot kali, Bang, Baik. saya pelajari. Kalau Anda, tiga oke, kitab saya pegang sekaligus. omongan Anda. Saya pegang omongan Anda. Muslim disuruh beriman kepada Quran. Betul? Ya. Betul. Quran menyuruh Anda beriman kepada Injil, betul? Iya. Bagaimana mungkin Anda bilang beriman kepada Quran, tapi Anda tidak mau beriman kepada Injil, sedangkan yang nyuruh beriman kepada Injil adalah Quran itu sendiri. Bang, Ini namanya, sebentar dulu, sebentar. Ini namanya begini. Apakah Anda taat kepada orang tua Anda? Iya. Lalu apakah Anda mau minum obat? Nggak mau. Siapa yang nyuruh minum obat? Orang tua. Apakah Anda patuh kepada orang tua? Saya patuh. Orang tua Anda nyuruh minum obat? Nggak mau. Ini kayak sama kayak gitu. Ini namanya orang ngomong tapi nggak dipikir omongannya. Orang tua nyuruh minum obat. Nak, minum obat. Orang tua bilang, saya patuh kepada orang tua saya. Terus waktu disuruh minum obat, saya tidak mau. Kita ngapain kita ini, Bang? Gimana Anda ini, aduh. Coba, silakan. nggak bisa, Bang. Logikanya nggak bisa ke situ, Bang. Saya kan udah bilang tadi, jawaban saya udah jelas. Al-Quran diturunkan untuk umat Nabi Muhammad pada Quran zaman, menyuruh beriman kepada Injil? zaman Nabi Muhammad sekarang. Quran menyuruh beriman kepada Iya, Injil? emang kita beriman, kita Terus percaya kenapa bahwa kamu tidak mau Injil dan Taurat mengimaninya? itu- Dengerin dulu. Kenapa kamu Coba tidak mau dengerin, mengimaninya makanya dengerin. sementara Quran menyuruh beriman kepadanya? Astaga. Penjelasan orang didengerin, Bang. Silakan. Saya bilang, Taurat itu diturunkan Allah kepada umat terdahulu. Mana ayatnya? Silakan. Emang Ayatnya. Abang cari sendirilah ayatnya. Yang Saya ada nggak Quran tahu ayat. diturun. Dengarkan.
Masa itu Taurat harus dan nunjukin Mas ayat? Anda ini bohong, Anda memfitnah Quran loh. Quran tidak pernah Bukan. ngomong bahwa Dengerin, Bang. Taurat, Abang Bang, tahu dengerin nggak? saya, Bang. Taurat dan Abang Injil bilang itu Taurat. diturunkan pada tahun berapa? Oke, Di sekarang tahun saya berapa tanya, diturunkan? Bang, bedakan diturunkan tahun berapa dan diturunkan untuk siapa? Nah, Sekarang begini, itu abang pasti tahu tenang jawabannya. tenang, tenang. Motor Kenapa abang NMAX nyuruh orang sebentar, muslim Bang. mempelajari Bang, Taurat dan Injil? Bang, motor NMAX saya dibuat tahun 2017. Apakah hanya untuk orang-orang yang hidup di tahun 2017? Mana perintahnya Islam orang Muslim sekarang harus mempelajari Injil dan Oke. kitab Taurat? Buka Perintahnya surat mana? Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat Mengimani itu 46. beda, Ya, Bang. buka surat Al-Maidah Dengan 46. mempelajari Islam Al-Maidah. mempercayai Astaga, Al-Maidah Taurat 46. diturunkan oleh Allah. Astaga. Islam mempercayai Oke, ada isinya. Quran di situ. Terus pertanyaan saya, kenapa saya masih bingung ini Kristen, Bang, kenapa ada Quran tidak perjanjian di lama situ, dengan Bang? perjanjian baru itu kenapa Bang, ada ada itu? Quran nggak di situ, Bang? Siapa yang nggak ada? Ada Quran saya di nggak situ? ada Quran. Ah, iya kalau nggak ada ngapain abang di sini? Tidur di bawah saja. Ngapain di sini? Nggak ada kok, ngapain? Dan mereka itu tidak akan peduli engkau katakan kebenaran, karena sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan orang-orang yang seperti mereka itu, tempat mereka tiada lain adalah jahanam dan diskotik. Loh iya, kenapa? Karena orang-orang yang pergi ke diskotik tidak akan mungkin membawa Al-Quran, tidak akan mungkin membawa Injil. Betul. Iya, makanya saya bilang tempat mereka itu tiada lain adalah diskotik. Oh, gimana? Ayo silahkan ya. Tausiah Edis TV Al-Kristeni ini mencerahkan banyak orang, saudara-saudara. Berlawanan dengan banyak orang, tetapi di detik yang sama mencerahkan orang banyak. Kenapa? Karena selama ini yang didengar oleh orang itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ya, coba ada tidak ustadz yang berani ngomong kaum muslimin wal muslimat di dalam Injil itu terdapat petunjuk? Langsung kalau ada ustadz zaman sekarang ngomong gitu di masjid, pasti mikrofonnya disebut ustadz. Jangan kau baca ayat terlarang surat Al-Maidah 46. Jangan. Kenapa? Karena nanti di sini ramai-ramai beli Injil. Itu yang ditakuti loh. Gimana Anda ini? Silakan, apa yang Anda utarakan? Ini statementmu tadi, Des. Statement saya yaitu banyak kaum muslimin wal muslimat menjauh dari cahaya, menjauh dari pengajaran. Mereka lebih senang mendekati kegelapan, yaitu kitab-kitab karangan para ulama. Yang isinya di dalam apa? Tentang malam Jumat sunnah Rasul. Tentang bagaimana nanti burung-burung laki-laki berdiri 70 tahun. Padahal oke, gini saja pertanyaannya. Kitab apa yang kata Quran di dalamnya cahaya, petunjuk, pengajaran bagi orang yang bertakwa? Al-Quran. Injil. Oh, gimana Anda ini? Al-Quran di sudah Mana ayatnya? Silakan. Ayatnya mana? Silakan ayat. Al-Quran itu ditunjukkan kepada orang yang Bang, bertakwa. ayatnya. Al-Baqarah ayat kedua, Des.
Di situ tidak ada tulisan Quran. Di situ dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iya, Kitab kitabu itu ini maksudnya kepada kitab apa? Menurut tentu kitabu itu kitab maksudnya Injil dan kitab Taurat, karena di zaman Muhammad belum ada kitab Quran. Astaga. Sekarang saya tanya kepada Anda. Tenang, Bentar. sebentar. Sabar dulu. Apakah di zaman Muhammad ada kitab Quran? Bukan ada kitab, diturunkan ayatnya itu diturunkan. Pertanyaan kepada saya Muhammad bukan itu. Al-Quran. Apakah di zaman Muhammad sudah jadi kitab Quran atau kitab Quran dibuatnya setelah Muhammad meninggal? Al-Quran itu diturunkan selama Enggak Nabi dijawab, Muhammad pertanyaan saya enggak dijawab. Pertanyaan saya simpel. Pada waktu Muhammad hidup, sudah ada kitab Al-Quran atau kitab Al-Quran dibuat setelah Muhammad meninggal? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara Enggak berangsur-angsur. dijawab. Setelah Nabi Muhammad Bukan itu yang ditanya kau di bawah sana. Bukan itu yang ditanya. Saudara-saudara, surat Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba, kitab ini, kalau ada kata-kata kitab ini, harusnya kitabnya sudah ada. Bagaimana mungkin Anda berkata kitab ini, tapi kitabnya nanti dibuat setelah Muhammad meninggal? Kan tidak masuk akal. Ayat tersebut menjadi tidak masuk akal. Menurut kitab-kitab hadis, menurut keterangan dalam hadis, setelah Muhammad meninggal, barulah dibuat penyusunan Al-Quran, dibuat penyusunan pembentukan kitab Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Zabit. Pada waktu itu Abu Bakar berkata, bagaimana kalau ini nanti kalau tidak dikitabkan nanti menjadi kacau. Akhirnya dikitabkanlah. Jadi setelah Muhammad meninggal baru dibuat kitab Quran itu. Nah, bagaimana mungkin surat Al-Baqarah berkata zalikal kitabu, inilah kitab. Lah kitabnya dibuat nanti di zaman Umar gimana? Di zaman Utsman bin Affan, saudara. Bagaimana pola pikir Anda? Makanya sering-sering nonton kajian Al-Ustadz Edis TV karena di sini kajiannya ilmiah, akademis, tanpa dogma.